PT PN 4 Kebun Tanah Hitam Ulu ringkus 2 orang pelaku pencurian TBS dan digiring ke Polsek 50. RMN, Batubara, tanggal 23 Februari tahun 2023. PT PN 4 Kebun Tanah Hitam Ulu melalui pihak pengamanan kebun serahkan 2 pelaku pencurian tandan buah sawit TBS ke Polsek 50 Kabupaten Batubara, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Kronologi penangkapan bermula ketika pihak pengamanan kebun menemukan 2 pelaku yang sedang asyik melakukan pengutipan buah kelapa sawit milik Kebun Tanah Hitam Ulu di Blok 05J Afdelin 3. Setelah melihat hal tersebut, pihak keamanan kebun kemudian menciduk kedua pelaku tersebut sekitar pukul 16 WIB. Kemudian kedua pelaku tersebut beserta barang bukti digiring ke kantor Afdelin untuk didata, sebelum dilimpahkan kepada pihak yang berwajib yang dalam hal ini Polsek 50. Diketahui bahwa kedua pelaku berjenis kelamin laki-laki dan berinisial J35 dan DS 18 yang beralamat di Desa Purwodadi Kecamatan 50. Setelah mengantongi identitas kedua pelaku, pihak manajemen Kebun Tanah Hitam Ulu kemudian menyerahkan para pelaku ke Polsek 50. Adapun kerugian yang dialami oleh negara yang dalam hal ini PT PN 4 Kebun Tanah Hitam Ulu berjumlah Rp2.700.000 dengan perkalian 54 buah TBS seberat 1080 kg. Polsek 50 kemudian menerima laporan tersebut dengan nomor LPB 21-2-2023 SU Res B Barat Sek L10 dan mengamankan para pelaku. Setelah beberapa hari keanehan pun terjadi. Menurut laporan masyarakat bahwasannya kedua tersangka yang sudah diamankan oleh pihak Polsek 50 berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Melihat hal tersebut, kemudian kru media ini mencoba mengkonfirmasi kepada Kapolsek 50 dan juga penyidik guna mencari tahu akan kebenaran hal tersebut. Melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023, penyidik Polsek 50 yang dalam hal ini Ibda Wahidin mengatakan untuk langsung datang ke kantor pada hari Kamis dengan alasan tidak etis jika melalui WA, tulis Ibda Wahidin selaku penyidik Polsek 50 kepada kru media ini. Sementara itu, di sisi lain Kapolsek 50 ketika dikonfirmasi mengatakan kepada kru media ini bahwasannya para tersangka dibebaskan sementara dengan jaminan berupa sertifikat tanah dari para pelaku. Kita sebelumnya sudah melakukan koordinasi kepada pihak Mangemenbang sebelum melakukan bebas bersyarat, namun pihak manajemen tidak dapat dihubungi pada saat itu. Jadi sebagai jaminannya kita menahan sertifikat tanah para pelaku. Kita juga sudah mengirim SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan sebelum berkas lengkap dan segera kami limpahkan. Ucap Kapolsek 50 AKP Rusdi melalui via telepon WhatsApp, tanggal 21 Februari tahun 2023. Seakan tak puas dengan jawaban tersebut, kemudian kru media ini mencoba menggali dan mendatangi langsung Polsek 50 sesuai perkataan penyidik yang mengatakan akan lebih baik jika bertemu langsung pada hari Kamis. Namun sangat disayangkan, ketika kru media ini telah sampai di kantor Polsek 50 pada hari Kamis sekira pukul 12 WIB, penyidik atas nama Wahidin sedang tidak berada di kantor. Akibat hal tersebut pihak kepolisian yang dalam hal ini penyidik Polsek 50 diduga tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Di sisi lain, pihak manajemen Kebun Tanah Hitam Ulu ketika dikonfirmasi mengatakan sangat kecewa lantaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan adanya para tersangka yang dilakukan sebagai tahanan bersyarat. Tentu kami kecewa Bang. Kami menyerahkan para tersangka ke pihak berwajib untuk diberikan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada tanggal 20 Februari lalu, kami memang menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan. Namun tidak diterangkan dan dijelaskan dalam surat tersebut bahwasannya para tersangka diberi bebas bersyarat sebelum menjalani proses sidang. Namun sebelum surat itu kami terima, kami telah melihat dan mendengar bahwasannya para tersangka telah berkeliaran dengan sesukanya, ujar pihak manajemen Kebun Tanah Hitam Ulu, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Di sisi lain, Ismail Caniago selaku pemerhati PT PN 4 mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum untuk lebih profesional dalam menanggapi laporan-laporan di tengah-tengah masyarakat.
Untuk kasus tersebut, seharusnya pihak APH berkoordinasi kepada pelapor agar tidak ada salah persepsi. Jika tidak memungkinkan, maka dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang diserahkan kepada pelapor agar dicantumkan bahwasannya terlapor diberikan bebas bersyarat dengan jaminan sebelum ditindaklanjuti ke kejaksaan, agar pihak pelapor mengetahui dengan baik. Saya juga berharap agar para pelaku yang melakukan pencurian atau menguasai sebagian atau seluruh tandan buah sawit milik PT PN 4 secara tidak sah agar segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku guna memberi efek jera, pungkas Ismail Caniago. *Chan